tersangka kasus korupsi 7,4 miliar PDAM Kapuas ternyata adalah sosok yang sederhana dan dermawan. Setelah pensiun di tahun 2018, Widodo bercocok tanam di ladang miliknya. Lebih pilu lagi, di tengah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM, Widodo tak mampu memuliakan anaknya yang saat itu telah lulus SMA. Maria begitulah panggilan akrab istri Widodo, tersangka kasus tipikor 7,4 miliar rupiah yang saat ini masih menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Palangkaraya. Maria menuturkan, keseharian suaminya yang pendiam, baik hati, ramah terhadap tetangga. Setelah pensiun di tahun 2018, kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk berkebun, menanam padi, mengatur rumah bersama anak dan istri. Berikut penuturan Maria, istri Widodo. Pak Widodo orangnya pendiam, ramah, baik hati, sama lingkungan dengan masyarakat. Seharian dia ke kebun, nanam padi, bersih-bersih kebun, mengatur rumah bersama anak, bersama istri. Itulah seharian dia. Pagi berangkat ke sawah, pulang tengah hari, sore berangkat lagi ke sawah sambil berkebun. Itu seharian Pak Widodo. Ibu mohon maaf, mohon maaf di sini, apakah kurang yang diberikan oleh Pak Wid atau pendapatan dari beliau pada saat masih menjabat sebagai Direktur PDAM kemarin sehingga ibu dengan keluarga masih dalam tanda kutip nyambi? Apa yang saya katakan Bu, saya sebut lebih tidak ada. Saya sebut dapat gaji, saya lihat itu tidak mencukupi Bu, Pak Widodo. Tapi kami penuh sabar Bu. Yang penting Pak Widodo bekerja dengan rajin. Waktu dia aktif majukan perusahaan dengan rajin. Kami penuh dengan sabar Bu, supaya perusahaan itu lebih maju. Itulah yang saya tahu Bu, Pak Widodo. Kalau Pak Wid sendiri, setahu Ibu berapa lama Bu sudah mengabdi di PDAM sebelum Bapak menjabat sebagai seorang direktur? Dari tahun 84 dia bekerja di PDAM. Sampai tahun 2018 bulan Oktober. Selama sekian tahun ini, Iya. tetap yang melakukan kayak tadi berkebun. Iya, berkebun, pulang kerja. Hasilnya itu Bu, hasil kebun yang selama ini Ibu dan Bapak garap bersama anak-anak itu dijual atau seperti apa Bu? Kalau padi ada lebihnya dijual untuk mencukupi bayar listrik. Oke. Apa aja Bu yang ditanam dengan Bapak, kemudian lahannya di dekat rumah atau ada lahan sendiri Bu? Lahannya jauh dari rumah sekitar 500 meter. 500 meter dari rumah lahannya. Jadi di tempat itu ditanam padi, kemudian nanam sayur. Di situ sayurnya terong, kacang, terus mangga saya jual untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kalau Ibu sendiri, sepengetahuan saya Ibu seorang guru. Iya. Bekerja di SDN 1 Barimba sekarang. Masih aktif Ibu ya? Aktif saya. Posisi sebagai guru atau sudah kepala sekolah atau seperti apa Bu? Dulu guru, sekarang posisi saya jadi kepala sekolah. Diangkat kemarin ikut pelatih dilantik 2020 bulan April kemarin. Jadi saya kepala sekolah di SDN 1 Barimba, lebih kurang habis dilantik 1 tahun. 1 tahun lebih. Berarti Bapak bekerja, Ibu juga bekerja ya. Kalau anak-anak Bu, pendidikan anak-anak, kemudian ada sudah anak-anak yang bekerja? Kalau anak-anak saya 2 putri, 1 putra, semua bekerja. Yang pertama bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Itu yang kedua kerja di PDAM, yang ketiga yang bungsu ini kerja di PDAM. Ada yang istimewa nggak Bu dari
cerita anak-anak ini, ketiga anak ini, apakah mereka semua menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi atau seperti apa? Kalau anak saya yang pertama menempuh sampai S1, dia hasil jerih payah dia sendiri dari gaji. Yang kedua lulusan SMA. Yang ketiga kemarin tidak sempat kuliah karena nggak ada dananya untuk kuliah. Jadi dia 1 tahun nganggur, nggak kuliah. Akhirnya saya minta dengan bapak supaya dia bekerja di PDAM. Jadi bekerja di PDAM sampai sekarang anak saya. Hal mengejutkan terdengar ketika putri bungsunya selesai di bangku SMA dan ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi. Namun Widodo meminta putrinya bersabar karena tidak ada biaya. Itu mengatakan tadi anaknya tidak kuliah karena tidak ada dana. Iya. Loh, pada saat itu sepengetahuan kita dari informasi bahwa kan bapak masih aktif, Bu. Tapi bapak yang ngomong nggak ada dana untuk kuliah, nak, dia bilang. Karena waktu itu anak saya itu mau sekolah kedokteran karena waktu tes di SMA itu dapat. Tapi nggak ada dana untuk sekolah. Bapak jawab gitu, nggak ada dana, dia bilang. Saya bilang dengan anak saya sabar, 1 tahun tidak kuliah di rumah. Tahun berapa itu? 2016 sampai 2017 di rumah. Saya dengan Mbak Winarti. Mbak Winarti, ketika Mbak Winarti punya cita-cita pada saat itu, keinginan pengen seperti anak-anak lain lah kuliah, kemudian Pak Wid mengatakan belum ada dana, bisa diceritakan itu pasti perasaannya itu campur aduk di situ. Ada kecewa mungkin, ada apa gitu. Iya, itu pasti saya merasa kecewa karena saya sudah mengikuti tes di sekolah, itu jalur prestasi, saya dapat tes, tapi karena kata papa kita nggak ada dana, nah. Jadi saya sabar, 1 tahun saya nganggur. Setelah itu mama bilang sama papa, tolong kalau bisa anakmu ini kerja di PDAM. Karena saya nganggur 1 tahun kan, Bu. Saya merasa anak bungsu, masa saya sendiri nggak kerja, kakak saya kerja. Jadi akhirnya papa bilang, iya bisa kamu kerja di PDAM. Kamu saya masukkan dari kasir. Itu saya masuk tahun 2017. Setelah saya lulus SMA itu 2016, jadi saya nganggur 1 tahun. Setelah itu karena saya punya penghasilan sendiri, saya punya gaji, mulai bulan April kalau nggak salah saya mengikuti penerimaan kuliah di STIE Kapuas, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kapuas. Jadi sampai sekarang saya sudah kuliah, ini sedang menyusun proposal dengan gaji saya sendiri, saya bayar biaya kuliah. Tapi kalau mbaknya kan waktu itu kan sebagai anak bungsu tadi ya bilang, kemudian melihat posisi papa sepertinya, mohon maaf, itu mencukupi lah untuk kuliah. Tapi ketika fakta berbicara papa nggak bisa, itu pasti masa sih gitu. Pernah nggak sih bertanya dalam diri atau siapa, masa sih papa posisi kayak gitu, dana nggak ada, ngarepin gaji gitu, gimana mbak? Ya waktu itu juga berpikir, merasa kecewa karena kan papa kerja, mama kerja, masa nggak bisa membiayai. Tapi di sisi lain saya berpikir mungkin papa masih belum ada dana, papa masih banyak keperluan yang lain. Jadi saya mencoba untuk sabar, mungkin ada jalannya nanti. Dari Kapuas, Samhadi, juru kamera Altius, Oboy melaporkan.